eh, berkaitan dengan teknik penyusunan buku ajar yang dibawakan oleh Prof. Dr. Syihabuddin ya. Kami sangat berterima kasih karena telah mendapat kesempatan memberi masukan tentang materi ini karena saat semester ini saya juga sedang membuat buku ajar, bahan ajar tentang mata kuliah yang saya bawakan yaitu rekayasa perangkat lunak. Penyusunan buku tentang rekayasa perangkat lunak memang perlu banyak membaca ya, banyak membaca apalagi kan berkaitan dengan teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat. Nah, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam membuat buku ajar ini ya. Dan dari materi ini saya lebih menggarisbawahi tentang fungsi buku ajar dan karakteristik. Saya lebih cenderung ke mengenai karakteristik. Nah, karakteristik yang di sini yang saya bahas yaitu tentang yang keempat dan kelima. Kalau yang keempat itu berkaitan dengan adaptif, yaitu tadi kan kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, zaman dan teknologi. Nah, berkaitan dengan ilmu dan teknologi ini, apalagi kalau berkaitan dengan rekayasa perangkat lunak itu sangat berkembang pesat sekali. Tahap-tahapan pembuatan perangkat lunak itu sangat cepat ya, aneka ragamnya sangat cepat. Jadi harus bersifat benar ini yang keempat mengenai adaptif. Nah, sekarang yang berkaitan dengan user friendly. Nah, user friendly ini bahan ajar kalau bisa bersifat yang memudahkan. Nah, memudahkan ini bisa dimaksud bisa sekarang sudah mulai dengan menggunakan model e-book ya, menggunakan e-book gitu. Jadi bukan berbentuk kertas. Cuma yang saya susun kemarin masih sifatnya buku, itu buku yang berbentuk fisik gitu ya. Tapi sifat yang keempat dan kelima ini sangat bagus ya, sangat bagus. Nah, mengenai jenis bahan ajar memang bisa berbagai macam, terutama berkaitan dengan tadi perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi memang sekarang lebih banyak ke media online. Nah, sekarang lebih banyak menyusun e-book. Saat ini saya juga sedang menyusun e-book. E-booknya yang dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu analisa dan perancang sistem informasi gitu ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan materi ini berkaitan dengan bahan ajar ya. Bahan ajar dikelompokkan menjadi ini. Kalau saya lebih cenderung ke ini ya, bahwa praktek buku ajar gitu loh, seperti sains, observasi, lembar wawancara dan lain sebagainya. Nah, ini bisa memudahkan kita dalam membuat buku ajar, terutama berkaitan dengan teknologi informasi ya. Nah, berikutnya
Nah, berkaitan dengan jenis ya. Nah, kalau ini berkaitan dengan buku, kalau saya tidak komentar. Nah, ini berkaitan dengan teknik penyusunan buku ajar yang modelnya cetak ya. Ini kalau model cetak memang perlu memenuhi kriteria-kriteria yang sudah dilakukan ya, atau di aturan-aturan yang berlakukan seperti umum gitu, dilakukan oleh terutama berkaitan dengan penerbit ya gitu. Namun beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti ini, bahwa tampilan harus menarik gitu, harus menarik, kemudian bahasanya sangat mudah, setuju sekali ini, mampu mengunci ke pemahaman. Nah, mampu mengunci pemahaman ini saya sangat setuju sekali, terutama ini berkaitan dengan stimulan bahwa pembaca harus dapat dirangsang untuk mengerti tentang apa yang mengerti dan menarik apa yang kita tulis gitu ya. Berikutnya berkaitan dengan tujuan pengembangan bahan ajar nih, terutama saya menyoroti tentang membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku dan teks. Saya lebih menyoroti ini. Nah, jadi selama ini kan banyak mahasiswa atau peserta didik yang dia sudah diberikan misalkan dalam bentuk yang sudah baku, yang sifatnya ringkas ya, seperti yang ada di PPT atau bentuknya apapun yang digunakan. Nah, kalau ada buku ajar, mereka bisa melihat secara rinci apa yang ada gitu ya. Jadi kalau apa yang belum jelas di materi berbentuk ringkas, kemudian bisa diperjelas pada buku ajar tersebut gitu ya. Nah, berkaitan dengan prinsip pengembangan bahan ajar, ini yang perlu apa ya, perlu yang menarik juga ya, ada istilah keajekan ya. Keajekan itu konsisten. Nah, konsisten orang kan selama ini bilang bahwa sesuatu harus konsisten. Nah, ini diistilahkan dengan keajekan. Keajekan ini bisa memudahkan untuk diingat kali ya, dengan istilah yang berbeda gitu ya. Kemudian, nah, berkaitan dengan cakupan isi buku ajar ya. Yang pertama berkaitan dengan fakta, ini berkaitan pengetahuan ya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan keterampilan, kemudian nilai dan sikap. Nah, nilai yang dimaksud di sini terutama berkaitan dengan nilai kejujuran ya. Banyak sekali kalau kita melihat atau sering kita lihat, kita temuin gitu, kadang ada beberapa hal yang peserta didik itu membuat atau mengerjakan tugas dinilai dengan cenderung kalau dilihat dari hasilnya atau dilihat dari apa yang dikerjakan, kadang memulai unsur ini ketidakjujuran ya. Nah, walaupun kita sudah sering kali bilang bahwa kerjakan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bahasa yang kalian pergunakan sehari-hari gitu ya.
Nah, berikutnya berkaitan dengan ruang lingkup, ini keluasaan dan kedalaman. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau dari materi itu mungkin hanya sepintas-pintas saja atau ringkas-ringkas saja, detailnya lebih ada atau lebih tersajikan di dalam buku ajar tersebut. Jadi buku ajar itu diharapkan sangat membantu bagi mahasiswa ya. Berkaitan dengan urutan ini pendekatan hierarkis ini yang dimaksud adalah apa ya, hierarkis berarti urutannya baku, maksudnya baku itu. Berkaitan dengan teknik ini saya lebih ke menyoroti hal penyajian. Penyajian sebisa mungkin ya, sedapat mungkin menggunakan metode sederhana ke menuju kompleks gitu. Kemudian dari yang mudah menuju ke yang sulit itu maksudnya. Jadi maksudnya kan dari awal-awal itu pengantar dulu, misalkan katakanlah tentang rekayasa perangkat lunak. Jadi bab 1 awal atau pendahuluan itu berkaitan dengan apa itu perangkat lunak, definisi perangkat lunak, arti lain perangkat lunak, hal-hal yang berkaitan dengan perangkat lunak, perkembangan perangkat lunak, nah dan lain sebagainya. Kemudian terakhir sampai ke tengahnya menjadi tentang perancangan perangkat lunak, pembuatan perangkat lunak sampai ke implementasi perangkat lunak. Nah, karena kalau kita bicara tentang perangkat lunak, tahap-tahapannya itu sudah jelas. Misalnya katakanlah dari perencanaan, kemudian perancangan, kemudian pemodelan, kemudian analisa dan lain sebagainya sampai ke testing dan implementasi ya. Jadi maksud testing ini pengujian, jadi pengujian perangkat lunak tersebut sampai ke implementasi atau pemakaian ke user. Nah, di dalam pemakaian user ini juga masih perlu banyak perbaikan gitu. Karena biasanya perangkat lunak itu akan ketahuan tugasnya, akan ketahuan salahnya setelah dipakai gitu ya, setelah diimplementasikan. Nah, setelah diimplementasikan itu banyak ketahuan apa yang error. Nah, gitu. Kemudian berkaitan dengan penilaian, kemudian yang ini berkaitan dengan aspek penting dinilai dalam bahan ajar seperti materi, penyajian materi, keterbacaan teks, wacana, gambar, dan ilustrasi kebahasaan. Nah, ini yang bahasa keterbacaan ini perlu didalami lebih jauh ya. Apa yang dimaksud dengan keterbacaan? Nah, keterbacaan ini apakah maksudnya itu mudah dibaca atau mudah dibaca kali ya, mudah dimengerti. Tapi ini menggunakan istilah keterbacaan gitu ya. Kalau ini materi isi ini sudah baku ya, terus kemudian nah, keterbacaan ini yang dimaksud sesuai dengan kaidah ya, ternyata sesuai dengan kaidah, cuman bahasanya keterbacaan gitu. Keterbacaan, kemudian kebahasaan. Nah, kebahasaan.
bahasanya ke kebahasaan. Ini yang agak apakah apa penggunaan istilah kebahasaan ya itu perlu, bagi saya sih perlu ditinjau kembali kali ya istilahnya gitu. Kemudian berikutnya yang perlu saya itu adalah ini penggunaan komponen grafik. Nah, komponen grafik ini sebenarnya mungkin sangat membantu ya, sangat membantu terutama bagi berkaitan dengan eksakta ya, atau mungkin kalau di buku tentang atau materi tentang rekayasa perangkat lunak memang grafik tidak ya, tapi lebih cenderung lebih banyak ke gambar dan foto. Nah, gambar dan foto karena itu sangat membantu sekali, karena misalkan katakanlah kalau kita bicara rekayasa perangkat lunak, misalkan tekniknya ya, teknik yang akan dipakai atau pendekatan yang dipakai, misalkan menggunakan model RAD ya, atau Rapid Application ya. Nah itu jadi urutan-urutannya itu dibantu sangat jelas dengan menggunakan gambar. Atau kalau kita mau menggunakan pemodelannya, misalkan model menggunakan pemodelan tentang prosedur yang dimodelkan menggunakan activity diagram. Nah itu simbol-simbolnya sangat jelas, jadi lebih cenderung banyak menggunakan gambar dan foto. Nah, kaitannya dengan desain tampilan gitu ya. Kemudian saya mereview itu saja. Jadi beberapa hal yang perlu menurut saya ini sebenarnya buku kan sudah materi sudah bagus, sangat membantu sekali karena sangat rinci. Cuma ada beberapa hal yang bagi saya perlu dikomen ya, atau dikomentari. Itu saja.